Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar embun surgawi yang dikasihi Tuhan. Kita awali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau mengobarkan hati Yohanes Bosco, imammu, untuk menjadi bapa dan guru bagi kaum muda. Semoga dengan semangat yang sama, hati kami bergerak untuk memperhatikan kaum muda, mencari jiwa-jiwa, dan mengabdi hanya kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperoleh semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan suatu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Iman yang tahan uji. Saudara-saudariku terkasih, apa yang seringkali membuat kita ragu dan tidak percaya kepada Tuhan? Mungkin ada pelbagai alasan. Ada yang hilang keyakinannya pada Tuhan karena penderitaan yang tak kunjung berakhir. Ada pula yang mulai ragu pada cinta dan kebaikan Tuhan, sebab ia selalu merasa gagal dalam hidup ini. Benar bahwa peristiwa buruk dalam hidup ini seringkali membuat kita kehilangan keyakinan dan harapan kita pada Tuhan. Namun tidak jarang juga bahwa pengalaman buruk tersebut akan semakin menambahkan dan meneguhkan iman seseorang, ketekunan dan kesetiaan untuk bertahan dalam pengalaman buruk akan semakin mendewasakan iman seseorang. Injil Markus hari ini bicara tentang Yesus yang ditolak di tempat asalnya, sebab mereka tidak percaya akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka hanya kenal Yesus sebagai anak tukang kayu dan anak Maria. Mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Oleh karena itu, mereka menolak Yesus. Di sana Yesus tidak melakukan mujizat, sebab tindakan itu pun mengandaikan adanya iman. Namun demikian, kasih karunia Allah tidak pernah berhenti hanya karena manusia menolaknya. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Bosco, seorang imam. Ia lahir pada tanggal 15 Agustus 1815 di Becci, sebuah desa dekat kota Torino, Italia. Ia mengikuti pendidikan di Seminari Chieri
dan ditabiskan menjadi imam pada tahun 1841. Karyanya sebagai imam diabdikan seluruhnya kepada pendidikan kaum muda. Ia membuka sebuah perkumpulan untuk menampung anak-anak muda yang terlantar, buta huruf, dan miskin. Dengan penuh kesabaran, pengertian, dan kasih sayang, ia mendidik mereka hingga menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Yohanes Bosco mendirikan sebuah tarekat religius untuk para imam dan bruder yang dinamakan Kongregasi Salesian dan Putri-Putri Maria yang mengabdikan diri dalam bidang pendidikan. Bosco banyak mendirikan perkumpulan dan sekolah. Ia dikenal sebagai perintis penerbitan Katolik dan rajin menulis buku-buku dan pamflet. Ia tampil sebagai seorang imam yang saleh, penuh disiplin, dan rajin berdoa. Ia menjadi seorang bapa pengakuan yang terpercaya di kalangan kaum muda remaja. Tuhan Yesus, teguhkanlah niat hati kami untuk tetap setia berbakti kepadamu, jalan, kebenaran, dan hidup. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami, anak-anakmu. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.